Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke bab baru tentang laju reaksi. Ya, nama babnya adalah laju reaksi. Ini akan bahas tentang kecepatan reaksi. Nanti kita akan banyak bahas tentang kecepatan reaksi. Lalu di materi laju reaksi ini ada dua hal besar yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah kemolaran dan pengertian laju reaksi, sedangkan yang kedua adalah teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita ke poin besar yang pertama dulu. Oke, dalam poin ini juga ternyata masih dibagi lagi ya, masih dibagi dengan 3 materi lagi, 3 submateri lagi. Yang pertama adalah kemolaran, yang kedua pengertian laju reaksi, dan yang ketiga adalah persamaan laju reaksi. Oke, kita sekarang masuk ke kemolaran dulu ya. Kemolaran itu apa? Oke, kemolaran ini adalah nama lain dari konsentrasi. Kenapa sih Bu kita harus belajar ini gitu kan? Kenapa harus pakai belajar konsentrasi? Karena nanti ketika kita pelajari tentang laju reaksi, kita akan banyak membahas tentang kemolaran atau konsentrasi si larutan. Dan konsentrasi ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan atau yang mempengaruhi laju reaksi. Apakah reaksinya cepat atau reaksinya lambat, itu juga dipengaruhi oleh konsentrasi. Konsentrasi ini apa? Konsentrasi ini adalah perbandingan antara zat terlarut dengan pelarut di dalam suatu larutan ya. Zat terlarut dan pelarut dalam larutan. Ini adalah konsentrasi. Nah, salah satu konsentrasi ini adalah kemolaran atau nama lainnya adalah molaritas. Nanti kalau ada yang nyebut molaritas, itu artinya adalah kemolaran. Ini salah satu salah satu jenis dari konsentrasi. Nanti konsentrasi ada molaritas atau kemolaran, ada molalitas, lalu ada persen massa, ada fraksi mol. Nah, itu macam-macam. Tapi yang kita pelajari sekarang hanya kemolaran aja. Kayak rumusnya cuma satu ini. Ya, untuk kalian cukup pahami rumus ini aja. M sama dengan N kecil per V besar, di mana kemolaran larutan sama dengan jumlah mol zat yang terlarut dibagi dengan volume larutannya. Nah, volume larutannya ini harus dalam liter. Kenapa harus dalam liter? Karena ini adalah satuan internasional. Kalau kalian ingat di pelajaran fisika kelas 10 bab pertama. Bab kedua di pengukuran ya, ada satuan internasional. Ini volumenya harus dalam liter. Nah, satuan dari kemolaran ini adalah mol dikali L pangkat min 1, ini liter pangkat min 1, atau ini bisa juga ditulis mol per liter ya, atau M besar. Tapi saya lebih prefer kita pakai yang satuannya adalah M besar ini, atau molar. Ini dibacanya molar. Oke ya. Nih, konsentrasi atau kemolaran itu ditunjukkan dengan label yang ada di botol. Jadi kalau kalian ke laboratorium kimia, ada botol nih, isinya apa sih ini botol, itu harus ada labelnya. Botol itu nggak boleh nggak diketahui ya dia isinya tuh apa, harus ditulis isinya apa, konsentrasinya berapa. Nah, seperti ini. Berarti botol ini isinya adalah CuSO4 1 molar gitu. Oke, ini kemolaran larutan atau konsentrasi. Rumusnya M sama dengan N per V. Sekarang kita langsung ke contoh soal ya. Hitunglah kemolaran dari 3 mol NaCl yang dilarutkan dalam 5 liter air. Ya, di sini kita punya zatnya nih NaCl, berarti larutannya yang terbentuk adalah larutan NaCl. Berapa mol? NaCl-nya ada 3 mol yang dilarutkan dalam 5 liter air. Langsung kita masukkan ke rumus. M sama dengan N per V. Ya, konsentrasi atau molaritas nih, kemolaran sama dengan mol dibagi volume. Molnya ada berapa? Molnya ada 3 mol. Ya, berarti ini MnACl ya, ini N besar ya. Dibagi volumenya 5 liter. 5 liter. Nah, langsung aja kita bagi 3 bagi 5. Oke, 3 bagi 5 itu pecahan ya. 3 per 5 ini sama dengan 0,6. Berarti ini 0,6 molar.
Ini konsentrasinya. Untuk angkanya nanti saya kasih angka yang bagus. Kalau emang angkanya kalian bingung silahkan pakai kalkulator ya. Yang penting ininya kalian tahu rumusnya. Rumus umumnya kan ini, M sama dengan N per V. Selanjutnya tinggal perhitungan aja. Nah, untuk perhitungan kalian boleh dibantu dengan kalkulator, tapi sebisa mungkin tidak menggunakan kalkulator ya. Oke, setelah ini kalian catat ya, yang tadi ada materinya di sini kalian catat di buku catatan kalian, lalu kalian kerjakan soal latihannya ya. Kalian kerjakan soal latihan, harus dikerjakan. Nanti kalau ada yang bingung silakan kalian tanya sama saya. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.